Di balik dinding tebal Kremlin, saat dunia menahan napas di ambang api perang, Vladimir Putin memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu terlalu banyak. Saat darah menetes di tanah Persia dan langit Timur Tengah dipenuhi suara dentuman rudal, satu pertanyaan menggantung di udara dunia. Apakah Ayatollah Ali Khamenei menjadi target dalam permainan bayangan antara kekuatan besar? Sementara Israel terus menghantam jantung Iran dan Amerika Serikat mengisyaratkan keterlibatan dalam senyap, dunia mendekat pada jurang konfrontasi global. Ini bukan sekadar konflik antar negara. Ini adalah pertempuran narasi, kepentingan, dan ambisi kekuasaan yang bisa mengguncang fondasi tatanan dunia. Dan di titik inilah, nama Putin kembali bergema sebagai penjaga stabilitas atau pemain terakhir dalam catur nuklir abad ke-21. Di tengah gejolak konflik yang makin membara antara Iran dan Israel, Presiden Rusia Vladimir Putin tetap mempertahankan posisinya sebagai tokoh yang menyerukan jalan damai. Dalam suasana diplomatik yang tegang di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, sang pemimpin Kremlin secara tegas menolak untuk menanggapi spekulasi soal dugaan rencana pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dikaitkan dengan Amerika Serikat atau Israel. Putin tampak enggan membuka ruang bagi narasi yang bisa memanaskan situasi lebih jauh. Ia memilih diam daripada memberikan komentar yang bisa mengarah pada eskalasi baru dalam konflik yang sudah merenggut ratusan nyawa. Sikap diamnya bukan karena ketidaktahuan, melainkan bentuk kehati-hatian seorang pemimpin global yang memahami betapa gentingnya situasi saat ini. Ketegangan terus meningkat sejak Israel melancarkan serangkaian serangan udara yang menyasar para petinggi militer dan ilmuwan nuklir Iran. Dalam gelombang serangan sejak Jumat lalu, setidaknya 585 orang tewas, termasuk 239 warga sipil. Menurut laporan dari organisasi HAM Iran yang berbasis di Amerika Serikat, serangan ini tampaknya menjadi sinyal bahwa Israel tidak hanya membidik instalasi militer, tetapi juga mencoba melumpuhkan jaringan kepemimpinan strategis Iran. Di tengah tuduhan ini, pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut menambah panas suasana. Ia mengisyaratkan bahwa konflik saat ini bisa berujung pada pergantian rezim di Iran. Narasi ini tidak hanya mencerminkan ambisi militer, tetapi juga dorongan politik jangka panjang dari Tel Aviv untuk melemahkan struktur kekuasaan Teheran. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut mewarnai diskursus global dengan klaim bahwa Washington mengetahui lokasi Ayatollah Khamenei. Ia menyatakan bahwa Amerika belum mengambil tindakan lebih lanjut tetapi tetap membuka peluang untuk ikut serta dalam operasi militer Israel. Sikap ambigu ini yang syarat dengan tekanan psikologis dan politis membuat dunia internasional makin gusar terhadap arah konflik. Dalam lanskap konflik yang semakin mengkhawatirkan, Vladimir Putin memilih jalur lain. Ia menyampaikan bahwa meskipun terdapat dinamika internal yang kompleks di Iran, rakyat negara tersebut tampaknya tetap bersatu mendukung kepemimpinan mereka. Ini menjadi penekanan bahwa serangan luar tidak serta-merta melemahkan solidaritas domestik Iran, bahkan mungkin justru memperkuatnya. Putin belakangan memosisikan dirinya sebagai kandidat penengah di tengah konflik yang melibatkan dua kekuatan Timur Tengah. Namun upayanya tak serta-merta mendapat sambutan hangat dari dunia barat. Pemimpin-pemimpin seperti Trump masih memandang skeptis inisiatif Rusia, utamanya karena hubungan dekat Moskow dengan Teheran. Meski demikian, Putin tetap mendorong resolusi damai yang menurutnya harus mengakomodasi dua hal penting: hak Iran untuk menjalankan program nuklir sipil, serta jaminan keamanan tak bersyarat bagi Israel sebagai negara Yahudi. Menurut pemimpin Rusia itu, solusi damai masih mungkin ditemukan meski situasinya amat rumit dan sensitif. Ia menekankan perlunya kehati-hatian tinggi dalam mengambil sikap, seraya menegaskan bahwa Rusia belum mengambil langkah agresif seperti memasok senjata kepada Iran.
Meski demikian, ia mengakui adanya kesepakatan strategis yang telah ditandatangani kedua negara sejak Januari, serta keberlanjutan dukungan teknis Moskow terhadap program nuklir sipil Iran. Pernyataan Putin itu datang di tengah tuduhan dari Israel bahwa Iran tengah membangun senjata nuklir di balik program sipilnya. Sebaliknya, Iran bersikeras bahwa proyek nuklirnya murni untuk kebutuhan energi dan riset damai. Realitas ini menjadi medan tarik-menarik retorika yang memperumit upaya diplomasi. Meski dibombardir serangan udara oleh Israel, fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah tanah tetap utuh dan beroperasi, menurut laporan Kremlin. Fasilitas tersebut didesain untuk menghadapi kemungkinan serangan besar-besaran dan hingga kini masih berdiri kokoh sebagai simbol perlawanan teknologi terhadap agresi luar. Di tengah semua itu, Putin mengungkap bahwa lebih dari 200 teknisi dan insinyur asal Rusia masih bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr di Iran bagian selatan. Keberadaan mereka dinyatakan aman setelah adanya koordinasi antara Moskow dan Tel Aviv yang tampaknya sepakat menjaga keselamatan warga Rusia di kawasan tersebut. Upaya Moskow untuk menjaga stabilitas di tengah konflik ini tampak seperti tarian di atas tali tipis. Rusia memainkan peran strategis dalam geopolitik nuklir Timur Tengah sekaligus mencoba mempertahankan wajah netral di tengah percaturan kekuasaan global. Ketika dunia menanti apakah konflik Iran-Israel akan meledak menjadi perang regional atau bahkan global, suara Putin tetap bergetar dalam nuansa diplomasi. Pelan, berhati-hati, tapi tegas dalam seruan untuk perdamaian. Мы заключили контракт на строительство еще 2 блоков. Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке. Это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Hari Kamis 19 Juni 2025 menjadi saksi bagi dunia yang kembali menyaksikan jilatan api perang membakar cakrawala Timur Tengah. Di hari ke-7 dari perang paling intens dalam sejarah permusuhan dua musuh bebuyutan, Israel dan Iran, langit kembali merah membara, diselingi dentuman ledakan dan raungan sirene yang menggema hingga ke jantung kota. Tak ada lagi kompromi, tak ada lagi bayang-bayang diplomasi. Yang tersisa hanyalah satu pertarungan hidup mati demi kehormatan dan kekuasaan. Israel memulai serangan besar-besaran pada Kamis pagi, menargetkan Teheran dan sejumlah wilayah strategis lain di Iran. Dua kota, Arak dan Hondab, segera berubah menjadi kota hantu setelah militer Zionis memerintahkan evakuasi massal, sebuah pertanda bahwa gelombang kehancuran besar tengah datang. Di sisi lain, sirin serangan udara meraung di langit utara Israel. Tak lama kemudian, drone-drone bersenjata buatan Iran terbang melintasi batas negara, membawa pesan kemarahan dan pembalasan. Peperangan kini tak lagi sekadar terjadi di udara, tapi merasuk ke dalam urat nadi psikologis warga sipil kedua belah pihak. Militer Israel mengklaim bahwa pasukannya telah melayang di atas titik-titik peluncuran dan fasilitas penyimpanan rudal permukaan ke permukaan milik Iran. Mereka menggempur titik-titik vital, termasuk mereka yang diduga mencoba mengaktifkan kembali lokasi yang sebelumnya telah dilumpuhkan. Seorang perwira militer dengan suara yang lebih berat dari beban perang itu sendiri menyampaikan bahwa Iran telah meluncurkan sekitar 400 rudal balistik dan 1000 drone tempur sejak Jumat sebelumnya. Beberapa di antaranya berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam wilayah sipil Israel, menambah daftar korban dalam perang tanpa akhir ini. Namun tidak hanya bom dan rudal yang dilemparkan. Dalam era perang digital, dunia menyaksikan bagaimana Iran praktis menghilang dari jagat maya, jaringan internet lumpuh hampir total. Organisasi pemantau Cybernet Blocks yang bermarkas di London melaporkan bahwa pembatasan ekstrim telah diterapkan. Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka terpaksa membatasi komunikasi digital, menuduh Israel telah menyalahgunakan jaringan nasional untuk kepentingan militer. Ketegangan itu memuncak ketika televisi pemerintah Iran diduga berhasil diretas oleh Israel. Tayangan propaganda protes perempuan dan ajakan pemberontakan sipil sempat menyela siaran resmi negara.
Dalam langkah panik, pemerintah Iran bahkan menyarankan warganya menghapus WhatsApp dari ponsel mereka, menuduh aplikasi itu sebagai alat pengumpulan data oleh musuh. Namun dari barat, tuduhan itu dibantah keras sebagai propaganda belaka. Sementara roket-roket menghantam bumi dan dunia maya, diplomasi internasional kembali berdansa dalam ketegangan. Di Washington, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk terlibat secara langsung dalam operasi militer Israel terhadap Iran. Dalam nada yang ambigu, ia menyiratkan bahwa Teheran telah mendekati Washington untuk membuka jalur negosiasi damai, bahkan disebut-sebut bersedia mengirim pejabatnya ke Gedung Putih. Namun Iran segera membantah keras klaim tersebut, menegaskan bahwa pihaknya tak pernah menyerah kepada tekanan asing. Trump, dalam sikapnya yang tak dapat diprediksi, menyebut bahwa rencana serangan telah ia setujui secara pribadi, namun untuk sementara waktu ditangguhkan, menunggu keputusan Iran terkait nasib program nuklirnya. Isyarat itu menjadi alarm baru bagi dunia. Perang ini belum mencapai puncaknya, ia masih menanjak menuju titik nadir, tempat di mana kompromi tak lagi punya tempat. Gedung Putih pun bersiap. Trump dijadwalkan menerima laporan intelijen khusus pada hari Kamis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio melakukan pembicaraan mendesak dengan Inggris dengan fokus utama konflik Iran-Israel dan dampaknya bagi stabilitas kawasan. Di balik layar, perundingan terus berjalan dalam bayang-bayang senjata dan ancaman global. Di sisi lain, medan perang, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tetap berdiri tegak, menyampaikan melalui siaran televisi pemerintah bahwa bangsanya tak akan pernah tunduk. Ia mengingatkan dunia bahwa setiap bentuk intervensi militer oleh Amerika akan menimbulkan luka yang tak bisa dipulihkan dalam sejarah kemanusiaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan posisi resmi Teheran bahwa tindakan militer mereka adalah bentuk pertahanan diri, respons yang sah terhadap agresi yang terus berlangsung. Teheran terbakar. Ledakan mengguncang ibu kota dari siang hingga malam. Asap hitam membumbung tinggi seperti doa yang tersangkut di langit abu-abu. Dari laporan jurnalis internasional, kehancuran semakin nyata. Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim bahwa jet-jet tempur negaranya telah berhasil menghancurkan markas besar keamanan dalam negeri Iran, sebuah institusi yang disebutnya sebagai simbol kekejaman dari pemerintahan teokrasi. Perang antara Iran dan Israel kini tak lagi sekadar pertarungan geopolitik. Ia telah menjadi labirin penuh api, tempat setiap langkah bisa menjadi ledakan, dan setiap keputusan bisa mengukir sejarah atau menghapusnya dalam sekejap. Ketika dunia menyaksikan dari jauh, pertanyaan terbesar kini bukan lagi siapa yang menang atau kalah, tetapi seberapa jauh kehancuran ini akan menelan masa depan. Di balik layar, kekuatan besar sedang menimbang pilihan. Trump dengan telunjuk di atas peta perang, Putin di lorong diplomasi yang sunyi, dan rakyat di kedua sisi hanya bisa berharap bahwa esok tidak akan menjadi hari kiamat berikutnya. Karena dalam perang seperti ini tidak pernah ada pahlawan sejati. Hanya ada luka, puing-puing, dan kenangan pahit yang menolak hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.